Ajaran Nabi yang hakiki itu yang mana? Anta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Engkau menyembah Allah, mengenal Allah. Itu kan ta'budullah mananya. Menyembah itu pasti kenal dulu. Main sholat aja nggak kenal, hambar. Mau sampai kapan nyembah Allah hambar? Ya. Jadi anta'budullah, engkau mengenalnya, lalu menyembahnya, wa la tusyriku bihi syai'a. Lalu tidak menyekutukannya sedikit pun. Ya. Itu misi Rasulullah. Itu yang disebut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi. Makanya Nabi 13 tahun di Mekah. Itu ayat yang turun, ayat ma'rifat. Itu perhatiin. Ayat tauhid itu ayat ma'rifat. Imam Ahmad Al-Faruqi ini India. Insya Allah tahun depan kalau kita ada rezeki ya, tahun ini semoga sampai ke Irak, Syekh Abdul Qadir Jilani semoga ya. Tahun depannya kita tuntaskan ziarah ke India. Tapi di India emang ya begitu deh ziarahnya. Jangan berharap mewah ya. Yang mewah itu silsilahnya. Golden chain gitu ya. Gitu ya. Bahasa ini gitu ya. Sok-sok keren gitu. Kalau bahasa Inggrisnya silsilah az-zahabiyyah. Silsilah emas. Jadi dari Uzbek, Muhammad Baqi Billah itu orang Afghanistan, Kabul, Afgan, ngaji di Uzbek, lalu kemudian diperintah sama gurunya, "Enta tazhab ila al-Hind." Kamu berangkat ke Hind. Kenapa? Muridmu bukan di sini, bukan di Afghanistan, bukan di Uzbek. Muridmu di India. Itulah sejarahnya murid diperintahkan gurunya untuk jadi guru tempat lain dan menunggu. Nanti kamu akan berjodoh dengan muridmu. Dan siapa muridnya? Sidi Ahmad Al-Faruqi, zuriat Sayyidina Umar. Jadi di India itu zuriat Utsman, Abu Bakar, zuriat Umar, itu banyak sekali. Ya. Dan beliau berbicara, ada 3 jilid maktubatnya dalam bahasa Urdu Persia. Ya. Zaman itu bahasa Islam itu yang masyhur 3. Arabia, Parsi, yang ketiga Jawi. Jawi termasuk ya. Jadi kitab-kitab kita berkembang banyak dulu. Nah, beliau ini di Delhi lama, bukan Delhi baru kan sekarang New Delhi ya. Ya. Jadi ente kan taunya India kan cuma apa Taj Mahal gitu ya. Nggak tahu dia gang-gang sempitnya kacau ya. Tapi India itu etos kerjanya Masya Allah. Namun populasi orang India itu melebihi lapangan kerjanya. Nah, Indonesia kayaknya hampir-hampir mirip ya. Kayaknya karena nggak pakai KB itu keluarga berencana. Keluarga besar jadinya. Nyablaknya lucu juga deh. Qauluhu fil maktub al-hadi wal 20. Jadi di maktubat ini pakai manuskrip lama dia. Maktubat yang 21 setelah 100, jadi 121 kepada Maulana Hasan Dahlawi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalamu ala ibadihi alladhina istafa. Ada ketemu? Coba baca. Dawami al-Jamlawi. Pengumuman. Bismillahirrahmanirrahim. Sanadika wa nutuk ila al-muallif nafa'ana Allah bihi wa bikum wa bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid darain amin. Amin ya Qala wa min jawahir al-imam ar-rabbani al-Syekh Ahmad Al-Faruqi aidan. Ya. حقيقته المحمدية صلى الله عليه وسلم. قوله في المكتوب 21 بعد 100 إلى مولانا حسن الدهلوي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. يعلم أن الحقيقة المحمدية ظهور أول وحقيقة الحقائق. Ketahuilah bahwa sesungguhnya hakikah al-Muhammadiyah itu adalah zuhur yang pertama, kenyataan yang pertama dan hakikat dari segala hakikat. Berarti mursyid besar wali kutub di Thariqah Naqsyabandiyah bicara hakikah Muhammadiyah, bicara Nur Muhammad, bicara Nur Muhammad. Ente aja yang cuma dapat zikir Ismul Jalal Allah 70.000 ya, cuma dapat wirid, nggak dapat warid. Kan kita luruskan itu ya. Jangan hanya mentok di kholwat, mentok di wirid, mesti naik upgrade ke warid. Itu manhaj beliau dari dulu. Maka beliau disebut Al-Mujaddid. Beliau muhaddis dan juga seorang sufi, mazhabnya Hanafi, dan dia fikihnya sangat keras. Ya, nggak boleh ngerokok. Ngaji begini nggak boleh. Walau kita kan sudah emang tempatnya terhukum tempat ya. Itu nggak boleh. Nggak boleh musik. Bukan dia mengharamkan musik, bagi dia thariqah kita nggak ada musik-musik, nggak ada wirling-wirling, nggak ada hadroh-hadroh, nggak ada bagi dia. Nggak ada thariqatuna laysa bisyauq. Thariqah kita bukan thariqah nangis-nangis katanya.
Kalau perlu mau nangis, tahan nangis. Apalagi zikirnya kayak petaba Allah gitu, nggak ada tuh. Nggak ada begitu tuh. Zikir dia tuh senyap, diam. Itu Ahmad Al-Faruqi. Makanya dia bisa menundukkan Shah Jahan Akbar. Jadi dia ulama yang ditakuti presiden zamannya. Nggak bisa ditaklukin. Akhirnya ketemu pola, celah, dia masuk penjara. Sempat masuk penjara sekali. Ya, ini Kutub Naqsyabandiyah yatakallam, bicara tentang Nur Muhammad SAW. Ya, lanjut. بمعنى أن سائر الحقائق سواء كانت حقائق الأنبياء الكرام أو حقائق الملائكة العظام عليهم الصلاة والسلام كالظلال لها وأنها أصل جميع الحقائق. Dengan makna bahwa sesungguhnya seluruh hakikat-hakikat yang ada, baik itu hakikatnya para nabi yang mulia ataupun hakikat para malaikat yang agung, itu semua merupakan bagaikan bayangan bagi nur atau hakikat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa annaha aslu jami'il haqaiqi, dan bahwa sesungguhnya hakikat al-Muhammadiyah itu adalah asal atau sumber dari seluruh hakikat yang ada. Qala alaihi salatu wasalam, awwalu ma khalaqallahu nuri, awal yang Allah ciptakan adalah nurku. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, khuliqtu min nurillahi wal mu'minuna min nuri, aku diciptakan dari nurnya Allah dan orang-orang yang beriman diciptakan dari nur aku. Ya, ini hadis dhaif ya. Tapi beliau menggunakannya untuk ibrah. Ada hadis sahihnya riwayat Abdul Razzaq. Ya. Ternyata dulu ketika diteliti nggak ketemu sumbernya di manuskrip. Nabi berkalam ke Jabir, ya Jabir, awwalu ma khalaqallahu nura nabiyyika ya Jabir min nurillah. Yang pertama Allah ciptakan wahai Jabir adalah nur nabimu dari nur Allah. Nggak ketemu di salinan. Di salinan Imam Abdul Razzaq, guru Ahmad bin Hanbal sezaman dengan Imam Syafi'i. Terus atas dasar itu Sidi Abdullah Ghumari bertawakuf, dia bilang nggak dapat, maka dia ikut mendhaifkan hadis itu. Abdullah Ghumari ini seorang sufi, tapi dia tidak menolak Nur Muhammad. Ya, lalu beberapa kawan-kawan kita yang ahlu sunnah juga ikut-ikutan mendhaifkannya. Padahal sudah ada Syekh Abdul Qadir juga setelah ini, baru-baru ini nulis tentang penemuan dia manuskrip Musannaf Abdul Razzaq, itu ada beberapa lembar menuliskan itu. Awwalu ma khalaqallahu nuran nabiyyika ya Jabir min nurillah, dan itu sudah dijadikan satu artikel. Bagi para asatidz yang bisa bahasa Arab, sudah ada ulasannya, itu dibacakan hasil penelitiannya oleh seorang syekh di Zawiyah Umar Balqaid. Sudah diulas itu kajian. Artinya apa? Secara sanad hadis betul, sanadnya sabit, betul-betul valid ada dalam Musannaf Abdul Razzaq. Ya. Oleh karena itu hadis awwalu ma khalaqallahu nurun nabiyyika Jabir min nurillah, hadisnya sahih. Ya. Nah, inilah masalah sahih dan tidak sahih. Jadi menentukan hadis tidak sahih atau sahih itu bukan wahyu. Itu penelitian dan sifatnya empirikal, lagi rame-rame empirik ya. Empirik itu apa? Ada datanya, ada metodologi penelitiannya untuk membaca data itu. Kalau ilmu hadis itu ilmu empirik, ilmu akidah dia rasional, bukan empirik. Dan dua-duanya ilmiah. Jadi tidak mesti ilmiah itu empirik, ada yang rasional, ada yang tajribiyah dan lain sebagainya. Ya. Meaningnya satu yang mau saya ambil, bahwa Mujaddid Qutub Rabbani fi Tariqah Naqsyabandiyah membicarakan nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semestinya Tariqah Naqsyabandiyah tidak hanya khalwat-khalwat aja. Kajian-kajian mingguan dia, kajian bulanannya, muzakarahnya mesti membicarakan tentang nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai enggak membicarakannya. Ya, kebanyakan isim zat kurang membicarakan nur zatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ente kebakar nanti nafsianya. Ente jadi sombong. Ya. Orang kebanyakan zikir, nggak selawat, sombong. Karena setan itu zikir loh, tapi dia nggak mau nyebut nama Nabi Muhammad SAW. Ya, hati-hati. Fabid darurah. Lanjut. Fabid darurati takunu tilka al-haqiqatu baina sa'ir al-haqaiq wa baina al-haqqi jalla wa ala, wa yakunu wusul ahadin ila al-matlubi bila tawassutihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam muhalan. فهو نبي الأنبياء والمرسلين وإرساله رحمة للعالمين. ومن هنا يتمنى الأنبياء أولو العزم مع وجود الأصالة فيهم تبعيته يا والدخول في عداد أمته كما ورد عنه عليهم الصلاة والسلام. Tuh, sama kan dengan kajian-kajian kita sebelumnya. Kenapa? Masyrabnya sama, tempat
download ilmunya sama. Walaupun ini belum pernah kita baca sebelumnya. Bagian yang 121 ini belum pernah kita baca. Tapi sama, coba terjemahin. Maka kesimpulannya adalah hakikat Al-Muhammadiyah itu menjadi perantara antara semua hakikat yang ada dan antara Allah Subhanahu wa taala. Dan sampainya sesuatu kepada Allah tanpa perantara beliau Shallallahu alaihi wasallam itu mustahil. Karena beliau adalah nabinya para nabi dan para rasul, dan beliau diutus sebagai rahmat bagi alam semesta. Nah, karena itulah para nabi, terkhususnya para nabi ulul azmi, ya, berangan-angan atau berharap untuk menjadi pengikut beliau Shallallahu alaihi wasallam dan masuk ke dalam umat bagian dari umat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang ada dalam hadis. Itu kan yang kita bicarakan dari dulu, bahwa semua nabi berharap jadi umat Nabi Muhammad SAW. Terus ente ngeluh cuma kena resesi yang ente nggak paham-paham itu. Nggak paham juga resesi apa, ya kan? Itu kan ekonomi makro, ekonomi mikro kita nggak usah pikirkan. Kita jalani aja hidup kita syukuri, ya. Biar urusan negara yang urus, urusan kita yang urus. Kita doakan negara kita baik, ya. Karena ini, nah itulah berita hari ini itu sudah tidak hikmah. Banyak hal-hal yang tidak pantas dipodcastkan hari ini dipodcastkan. Akhirnya orang awam ikut membicarakan yang dibicarakan secara strategis oleh ahli-ahlinya, tapi orang di warung-warung bicarain itu loh. Pusing nih bro, kenapa? Ini nih ya, kilang minyak Indonesia ini katanya. Urusannya sama dia. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Jadi kepada Allah tidak membawa bukti bahwa ente ini umat Rasulullah nggak nyampe. Itu yang disebut wasilah. Di wasilah di kita, bukan kita kemudian menyembah Nabi supaya karena Allah, enggak. Itu menyembah berhala. Berwasilah itu buktikan kamu cinta kepada Allah melalui mengikuti ajaran Sayyidina Muhammad. Ajaran Nabi Muhammad itu bukan kaki celana jingkrang, bro, ya, bukan kemana-mana jenggotan. Itu bagian dari sunnah yang zahir. Ajaran Nabi yang hakiki itu yang mana? Anta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Engkau menyembah Allah, mengenal Allah. Itu kan ta'budullah mananya. Menyembah itu pasti kenal dulu. Main sholat aja nggak kenal, hambar. Mau sampai kapan nyembah Allah hambar? Ya. Jadi anta'budullah, engkau mengenalnya lalu menyembahnya, wala tusyriku bihi syai'a, lalu tidak menyekutukannya sedikit pun. Ya. Itu misi Rasulullah. Itu yang disebut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi. Makanya Nabi 13 tahun di Mekah, itu ayat yang turun ayat ma'rifat. Itu perhatiin, ayat tauhid itu ayat ma'rifat. Nggak muncul tuh ya jenggot ente, ya celana ente jingkrang, nggak ada. Nabi nggak pernah pakai celana yang begitu. Nabi itu pakai sarung, ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Hari ini kok baru aja hijrah, sudah mulai kemudian ingin menegakkan syariah, ingin menegakkan negara Islam di negeri ini. Ya astagfirullahaladzim. Ini sangat Islami negeri kita ini, ya. Ketuhanan yang maha, tauhid di atas segala-galanya. Nah, coba perhatikan di sini, ya. Usul ahadin ilal matlub bila wa tawassutihi sallallahu alaihi wasallam wa alihi, ya, muhala. Orang mengaku dia sukses mengenal Allah tapi tidak melalui mengikuti Sayyidina Muhammad SAW, mengenal Nabi Muhammad SAW, maka itu mustahil, ya. Jadi nur Nabi Muhammad, ya, Sayyidina apa sebutannya tadi? Al-Haqiqah Muhammadiyah itu disebut Haqiqatul Haqa'iq. Nih saya tulis latinnya, Haqiqat Al-Haqa'iq. Al-Haqa'iq, hakikat dari semua hakikat. Hakikat kita itu ruh, hakikat kita itu nur. Ada hakikat nuraniyah, ada hakikat ruhaniyah. Baik nuraniyah kita, nur kita, ataupun ruhaniyah kita, hakikatnya bersumber dari Sayyidina Muhammad. Siapa yang berkalam? Al-Imam Al-Qutub Ahmad Sir Hindi An-Naqsyabandi Al-Mujaddidi. Al-Mujaddidi, teman-teman, itu mencakup beberapa tarekat. Satu Naqsyabandiyah, yang kedua Kubrawiyah, yang ketiga Suhrawardiyah, yang terakhir Qadiriyah. Ada yang nambahkan Khistiyah. Nah, nanti silakan cek di Ayunal. Jadi kita Khalidiyah, tarekat Naqsyabandiyah, Khalidiyah, juga Qadiri. Itu ada di kitab Al-Mawahib Sarmadiyah karya Muhammad Amin Al-Kurdi. Sanad kita ada di situ. Sanad kita melalui Imam siapa?
Ahmad Sir, dia sudah jadi mursyid sebelum bernaqsyabandi. Mursyid Qadiri yang mengijazahkan ayahnya langsung. Ayahnya seorang Qadiri. Dia juga punya jalur ke Najmuddin Kubra melalui jalur Bahauddin Naqsyabandi. Ya. Jadi berapa thariqah dia mursyidnya. Jadi ente kalau Khalidiyah itu boleh mengatakan anak Qadiri, anak Kubrawi, anak Suhrawardi, anak Khisti, itu boleh. Jadi kalau ada orang Qadiriyah itu saudara kita. Ya, boleh juga ambil Qadiriyah yang tanpa tambahan juga boleh. Oleh karena itu di Naqsyabandiyah Khalidiyah belakangan zikirnya kebanyakan hanya dua, la ilaha illallah dan la ilaha dan Allah. Padahal Al-Mujaddid itu juga mengajarkan la ilaha illallah, haq, hayy, qayyum, ada semua, qahar. Maka kita hidupkan lagi itu. Jadi di tawajuh kita ada zikir itu ya, Allahu wa haq, ada hayy, qayyum, ya. Insyaallah kita akan langgengkan itu insyaallah. Ya, lanjut. Fa in qila ayyu kamalin marbutin bi kaunil anbiya'i min ummatihi sallallahu alaihi wasallam wa lam yatayassar lahum ma'a wujudi dawlatin nubuwwati fihim. Ini ada istilah daulah, kerajaan nubuat. Jadi kalau dalam ilmu hakikat disebut daulah itu bukan tandingan negara Indonesia. Ini daulah itu alam semesta. Ya, bukan daulah Republik Indonesia, bukan. Daulah bukan itu. Bukan negara dalam negara atau negara saingan negara, enggak. Ya, coba diterjemahkan. Jika dikatakan kesempurnaan apa yang didapatkan oleh para nabi itu ketika mereka menjadi bagian dari umat sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan itu tidaklah mudah bagi mereka untuk menjadi umat beliau. Dan sementara beliau sudah didaulat menjadi nabi gitu. Iya. Ma'wujud dilutin nubuah. Terjemahan bebasnya oke lah ya. Udah bisa juga terjemah bebas ya. Nabi-nabi terdahulu itu sudah punya daulah nubuah sendiri. Sudah punya wilayah sendiri. Tapi berharap jadi umat Nabi Muhammad SAW. Kira-kira kalau Nabi berdoa kepada Allah, minta dikasih Allah nggak? Lewat apa caranya? Waris. Maka rohaniah mereka, ilmunya diwariskan ke orang akhir zaman. Dan hati-hati, yang pintar baca kitab belum tentu ke orang pintar baca kitab turunnya. Mungkin ente pewaris ahli kitab yang dulu ingkar ke Nabi Muhammad. Pewaris itu, siapa tahu. Ya, jadi jangan sok-sokan dulu bisa kitab. Ya, siapa tahu jadi hijab dia, penghalang marifat yang dibaliknya. Yang mengingkari Nabi Muhammad itu dua aja, musyrikin, ahli kitab. Ya, orang musyrik Mekah dan ahli kitab. Mereka jago baca kitab. Orang musyrik gabi ummi, ahli kitab intelektual. Dan bisa jadi kalau ada wali Allah, ada wali-wali besar nanti muncul yang ngingkarinnya orang-orang jago baca kitab itu. Mungkin dia bukan warisan warasatul anbiya, tapi warasatu ahli kitab. Nauzubillah, subhanallah ya. Ya. Maka beliau bertanya di situ ya, ayu kamal marbut bi kaunil anbiya min ummati. Manakah kesempurnaan yang dikaitkan dengan para anbiya ingin menjadi umat nabimu, padahal mereka sudah nabi, sudah punya daulah sendiri. Nah itulah, mereka sudah mengerti bahwa nur nubuat mereka bersumber dari nur nubuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya, kata Nabi, ada nabi setelah aku, lakana Abu Bakar, lakana Umar, lakana Ali. Ada kan di situ? Lakana Ibrahim bin Sayyidina Muhammad. Seandainya ada nabi setelah aku, maka Abu Bakar, Umar, Ali atau Ibrahim. Oh, yang Utsman enggak ada hadisnya, Bu? Enggak ada kan? Enggak ada kan hadisnya? Itu Nabi ngomong, tapi Nabi mengatakan apa? La nabiyya ba'di. Enggak ada nabi setelahku. Tapi Nabi sepil-sepil. Saya ke Sayyidina Ali, apa kata Nabi ke Sayyidina Ali? Ya Ali, apakah kamu ridha atardayanna an takuna bi manzilati Harun min Musa? Nabi Musa, Nabi Harun. Anggaplah aku ini Musa. Engkau Harunnya, kata siapa? Itu penisbatan itu. Penisbatan bahwa warisnya Harun pada Ali. Hanya Baskias Aulawi. Ya, bukan berarti Nabi Muhammad mewarisi Nabi Musa. Enggak, Nabi Musa berharap jadi umat Nabi Muhammad SAW. Qultu, ini jawabanku, kata beliau. Ya, itu pertanyaanmu? Ini jawabanku. Kok bisa mereka berharap ingin menjadi umat? Ini jawabannya. Inna dzalikal kamal. Ya. Qultu inna dzalikal kamala huwa al-wusulu ila haqiqatil haqa'iqi wal ittihad bihi. Nah, sampai kepada kesempurnaan apa yang mereka mau sampaikan? Bertemu dengan induk nur mereka.
sumber dari hakikat mereka, jumpa dengan ayahanda rohani mereka. Oleh karena itu kita pernah menyebutkan sebelumnya teman-teman, umat Nabi itu terbagi dua. Ada umat lahiqah, ya, lahiqah itu akhir. Ada umat sabiqah, sabiqah, ya. Waduh, nulisnya kacau nih, ya. Maaf ya, bahasanya begitu deh. Sabiqah dan umat Nabi Muhammad sebelum Muhammad bin Abdullah lahir disebut umat sabiqah. Umat manusia, umat Nabi setelah Sayyidina Muhammad bin Abdullah lahir disebut lahiqah. Perbedaannya apa? Yang sebelumnya jika dapat percikan nur yang hakikat itu dia jadi nabi. Kalau yang ini jadi wali. Gitu aja. Di sini nabi. Atas dasar itulah semua wali yang ada hari ini hakikatnya terhubung kepada semua nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kalau ngaji kepada wali Allah, ulama, pewaris para nabi itu ente sedang belajar kepada nabi-nabi itu, tapi lewat pewarisnya. Gitu. Kalau Syekh Abdul Qadir Jilani lebih vulgar. Apa kata dia? Hakikatul auliya anbiya. Hakikatnya para wali itu nabi. Ngeri gak tuh kalimatnya? Syekh Abdul Qadir loh yang ngomong, orang yang berani ngingkari. Ingkari aja. Aneh nggak berani ngingkari. Nah, wahuma ya manutani. Manut ya, bahasa Arab tuh manut ya. Manut. Tuh manut kan? Manut apa bahasa Arab? Sama bahasa Arabnya. Lanjut, وهما منوطان بالتبعية والوراثة بل موقوفان على كمال فضله تعالى فإنهما نصيب أخص الخواص من أمته صلى الله عليه وسلم ومن لم يكن من أمته لا يصل إلى هذه الدولة ولا يرتفع في حقه الحجاب فإنه إنما يتيسر بسبب الاتحاد ولعل الله سبحانه قال من هذه الحيثية كنتم خير أمة فهو صلى الله عليه وسلم كما هو أفضل من كل فرد من الأنبياء الكرام والملائكة العظام كذلك هو صلى الله عليه وسلم أفضل من الكل من حيث الكل عليه وعليهم الصلاة والسلام فإن للأصل فضلا على ظله وإن كان ذلك الظل متضمنا لألوف من الظلال ألوف من الظلال فإن وصول الفيوض من المبدأ فياض سبحانه إلى الظل إنما هو بتوسط الأصل. Mau diterjemahin semua atau gimana? Intinya aja ya. Oh, ya intinya ya ini. Asal ya. Bahwa Sayyidina Muhammad itu tadi apa? Hakikatul. Oh, kembali sini. Hakikatul haqaiq. Maka semuanya yang 124.000 para nabi itu adalah cabangnya. Karena tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad, maka gelar mereka bukan lagi nabi, adalah wali. Jadi sebenarnya wali-wali hari ini itu spiritnya sama dengan yang dulu, hanya berbeda sosok. Ilmunya sama, sosoknya lain. Tapi itu bukan reinkarnasi ya. Nabi menyebutnya warisan, dan itu kalimat cukup. Ya, in al ulama warasatul, maka hati-hati itu yang disebut oleh para masyayikh. Ihdaru, hati-hati ya. Min dima'il ulama al auliya, dari darahnya mereka ulama aulia. Fa inna dima'ahum masmumah, karena darah mereka beracun. Kata Allah Ta'ala, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Siapa yang menyakiti, menyerang, mengganggu kekasihku, waliku, aku nyatakan perang bagi dia. Jadi ente kalau belajar ilmu-ilmu mereka pasti dijamin. Ya, kita ini kan nggak pantas Pak ya. Maka tidak boleh mendakwa-dakwa kewalian kecuali emang ente wali. Sebagaimana Buya Aldomi ngaku dokter, percaya deh. Aneh dokter, pantas dia ngomongin, karena emang dokter. Baru masuk S3 sudah ditulis dokter kandidat. Janganlah. Ya, kan belum tentu tamat. Ini kan bisa jadi dokter kandidat, tulisnya semuanya dokter C kan. Kandidat. Itu namanya nggak sabar dapat gelar itu sebelum saatnya. Tertulis Syekh Mursyid C. Ini ya.
Dan di sini disebut istilahnya faid ya, limpahan. Limpahannya. Wah, berikutnya udah mirip-mirip ngaji martabat 7. Kita skip dulu ya. Ya, Nur Muhammad, ini ada pertanyaan dari Bu Ketua nih ya. Hakikatul haqaiq, kita pendek H. Oke? Itu sebutan lain dari Nur Muhammad. Nur Muhammad. Oke. Nur atau sebutannya apa? An-Nur Al-Awwal. Boleh juga disebut An-Nur Al-Asbaq. Kayaknya yang tidak ingin pakai asbaq nih ya. Boleh juga disebut An-Nur As-Sabiq. Itu digunakan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani dalam salawatnya, salawat sughra. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad as-sabiqi nuruhu. Ya, kalau Imam Rifai, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad an-nurul asbaqi, an-nuril asbaqi. Nur yang lebih awal. An-nur al-awwal. Boleh juga disebut dengan Nuril Anwar. Nuril itu artinya sama, hakikat atau asal semua nur, asal semua hakikat. Maka disimpulkan dalam sholawat Qutbaniyah, Allahumma ya ahad salli ala Ahmad kutubil asma'i wa sifat, Allahumma ya ahad salli ala Muhammad kutubil mawjudat. Kutubil mawjudat ini boleh kita ganti kutubil haqaiq. Ya Allah, sampaikan salam kepada Nabi Muhammad, dialah inti poros daripada semua wujud alam semesta. Ya, mawjudat. Mawjudat boleh diganti apa tadi? Haqaiq, boleh sebut qutbul haqaiq. Dia juga itu ya. Nanti ada di maksurat yang revisi yang kedua. Ya, cetakan yang berikut insyaallah ada nanti. Jadi kalau solawat akhir zaman itu solawat ta'rifat. Isinya kemakrifatan. Kenapa? Karena dia akan menjadi menopang pergerakan akhir zaman. Maka dia supaya kuat, dia harus dikembalikan kesadaran rohaninya kepada An-Nur Al-Awwal. Sebagaimana para nabi bergumam berharap untuk berjumpa dan menjadi umat Nabi Muhammad. Ya, bahkan Nabi Musa itu terlalu berani loh, dia ngomong apa coba? Ya Allah, jadikan aku nabi akhir zaman. Kata Jibril, bro, ente ketinggian mintanya. Udah ada nabinya, gitu. Karena Jibril sohiban sama Nabi Musa, jadi bisa tiktokan dia. Ya, jangan-jangan ente minta jadi wali ya? Ente pengen jadi Imam Mahdi. Ya Allah, jadikan aku Mahdi, gitu ya. Tak pantas. Mahdi nggak begini tampangnya. Ngomongnya lurus Mahdi itu, nggak ada galau-galaunya. Ilmunya ngupdate-nya bukan dari YouTube, bukan dari buku, bukan dari ChatGPT, AI, bukan dari Google. Masa ini ustaz katanya ahli ma'rifat, sebelum mengajar buka Google dulu, cari bahan dulu. Sekarang enak loh, mau ceramah tinggal buka ChatGPT. Dosen hari ini mau ngajar buka ChatGPT kecuali Bialdomi. Itu kan lucu hari ini. Lucu hari ini tuh. Jadi ilmunya bukan fisudur, bukan di dadanya lagi, tapi fisudur, di lembaran kertas. Ada lagi yang lucu, ilmunya VPPT, PowerPoint. Jadi PowerPoint kalau nggak ada dia nggak bisa ngajar. Mohon maaf. Message yang kita ambil malam ini, yang paling penting teman-teman adalah bahwa baik sadah para petinggi Naqsyabandi, Syatari, ya, Qadiri, semuanya, bahkan apapun thariqahnya, mereka bicara Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tasawuf itu saya bagi ini ya penjelasannya. Tasawuf itu teman-teman terbagi dua. Kita bertasawuf nih dua. Tasawuf ilmi, tasawuf amali. Amali, ya. Tasawuf ilmi ini pun terbagi dua. Ilmi nazari ini jadi filsafat. Inilah yang terjadi di orang Syiah.
Syiah itu ilminya nazari, mereka nyebutnya irfani, apa nyebutnya? Jadi semi-semi filsafat. Semi-semi filsafat wujud. Itulah puncaknya pada Mullah Sadra Syirazi. Itu kitab keren sekali. Judulnya Al-Hikmah Al-Muta'ah. Ya, tapi nanti kalau baca itu, tasawufnya tasawuf yang syarat dengan debat-debat filsafat. Saya karena pernah kuliah di filsafat, jadi menikmati. Ya, kalau ente mungkin mati. Mati otaknya. Nah, yang kedua, nazari, dzauqi. Ya, ini yang kita wariskan dari masyayikh. Ya, di kampus-kampus ada jurusan tasawuf itu nazari. Baik Syiah, Sunni, kalau dia hanya meneliti manuskrip, kitab, diskusi, seminar, menurut Ibnu Arabi, nah gitu ya, wahdatul wujud, nah gitu. Menurut Ibnu Sab'in, ini disebut panteism, dan ini bertentu itu namanya nazari. Ya. Di dalam kitab Ibnu Arabi dia menentang hulul ittihad. Wa man qala bil hulul fa dinuhu ma'lul. Siapa yang mengatakan hulul maka agamanya ma'lul, sesat. Sampai keren, tapi nazari. Tapi apa? Apa arti nazari? Teoritis. Ilmiah tapi teoritis. Dia baru asik di dunia alam pikiran. Dia ngerti ada loh wali-wali hebat tapi dia mentok. Nanti nyampe di bab tertentu di Ibnu Arabi, apa kata dia? Ini profesor ngomong loh, profesor yang bahas Ibnu Arabi, dokternya Ibnu Arabi, risalah profesornya tentang Ibnu Arabi. Apa kata dia? Aku bingung Ibnu Arabi ini kok kadang dia feminim, kadang dia maskulin. Aneh khawatir aja ntar dibilang dia hombreng. Untung dia nggak sampai ke situ. Disitulah orang-orang kenapa tasawuf bagian begini disalah artikel itu asbab ini, asbab di sini. Ini salah satu pemicunya. Nanti dimirip-miripkan dengan Buddhis, dimirip-miripkan dengan Hindu. Karena ada urusannya. Ibnu Arabi tidak pernah interaksi dengan agama itu. Dijambung-jambungin sama Plato. Maka ada orang mengatakan Ibnu Arabi itu tasawuf falsafi karena dia mencampurkan tasawuf dan falsafah. Itu ente keliru. Kenapa? Yang mencampurkan itu penelitinya. Peneliti Ibnu Arabi ketika bahas Ibnu Arabi, diambil teks Ibnu Arabi tentang wujud, dicampurkan dengan teori. Oh, mirip loh dengan Plato. Maka dia katakan Ibnu Arabi itu tasawuf falsafi. Yang falsafi itu ente pembahasnya. Yang nulis jurnal dan buku tentang beliau itulah yang tasawufnya falsafi. Ibnu Arabi tidak. Ibnu Arabi mengharamkan filsafat. Kecuali yang boleh dibaca di bab aqaid atau kalamiah yang beririsan dengan filsafat. Itu dia bolehkan. Yang paling lucu nuduh Ibnu Arabi akidahnya hulul ittihad, tapi nggak baca sampai teks bahwa dia anti hulul, anti ittihad. Allah penyatuan, menunggaling kawula Gusti itu. Sekali lagi, Ibnu Arabi dituduh Syiah, dan ini penting ya, karena ini salah satu ulama PRT loh ya, Sirajuddin Abbas. Sirajuddin Abbas saya nggak ngerti dia dapat data dari mana. Dia tulis bahwa Ibnu Arabi seorang Syiah. Padahal dia pembaca kitab yang banyak. Mungkin dulu karena Muhammad Abduh melarang nyetak dan mempublish buku-buku Ibnu Arabi, sehingga orang tidak membaca Ibnu Arabi dari asalnya. Kita meneliti sampai sanad-sanad Ibnu Arabi, dia punya kitab kumpulan sanad dia, dan tidak ada tuh satu pun gurunya seorang Syiah. Tidak ada satu gurunya seorang zindik, tidak ada satu gurunya seorang filosof, gak ada sama sekali. Semuanya ahlus sunnah, akidah mereka Asy'ariyah, ada yang Maturidiyah, ada yang Maliki, semuanya ahlus sunnah. Muhaddis Abu Thahir Silafi dan lain sebagainya. Dia sezaman dengan Imam Najmuddin Kubra, seperguruan ilmu hadisnya. Yang kitab yang ini tadi, kitab mana? Itu sebabnya ngotot orang di Indonesia, di Malaysia, itu ngotot mengatakan Ibnu Arabi sesat. Ibnu Arabi sesat. Saya menolak itu. Ya, itu kezaliman terhadap Ibnu Arabi. Kita melawan kezaliman itu. Ya, Ibnu Arabi itu hafal Sahih Bukhari, yang nyesatin dia nggak hafal Sahih Bukhari kok. Nah, dan dia sangat mengerti mana wilayah aqidah, mana wilayah zauqiyah, rasa. Ya, tasawuf ilmi zauqi, inilah yang kita sebut apa? Tasawuf yang sebenarnya, hakikatut tasawuf. Inilah ma'rifat atau irfani yang sebenarnya ma'rifat. Ini yang kita sebut, mungkin sebut muhaqqiqin. Muhaqqiqin. Baru itu orang. Mereka apa yang dibicarakannya dia ngalamin. Ini ngomong manunggaling kaula Gusti, bersatu kepada Tuhan. Itu hanya boleh pada tataran rasa, nggak boleh pada bab akidah. Di bab akidah masa hambanya cuma Tuhan.
keyakinan menyimpang itu. Maka Ibnu Arabi mengatakan, siapa yang meyakini manunggaling kawula Gusti secara akidah, fadinuhu ma'lul, agama dia sakit. Itu orang sakit, kata dia. Berarti Ibnu Arabi bisa misahin nggak? Jadi orang-orang yang hatta ini katanya pakar Asy'ari, kalau nggak mengerti bab ini dia akan menuduh Ibnu Arabi itu sesat selama-lamanya. Ya, kita menghadang itu. Ya, jadi salah satu ulama yang terzolimi zaman per zaman dialah salah satunya. Nah, kalau tasawuf amali, kalau amali dia pakai riyadhah dan mujahadah. Lalu fasilitasnya disebut khalwat atau suluk. Ya, fasilitasnya orangnya disebut, gurunya disebut mursyid, muridnya disebut salik. Nah, ini turunannya begitu. Obrolannya ijazah amalan. Ya, dan kita insya Allah menggabungkan ini. Maka ketika kita sebut ya teman-teman trilogi ribat, pertama apa? Ilmu, zikir, hikmat. Di bab ilmu yang kita maksud zauqi, nazari itu pelengkap. Makanya kita pakai kitab. Itu sebabnya di kita ada praktek tawajuh, supaya tidak hanya ngomong doang. Ya, ada maulidnya. Bicarakan Nur Muhammad tidak maulid, kurang sempurna. Kalau Ibnu Arabi kan dia tiap hari dia maulid. Maksudnya gimana? Tiap hari dia bersolawat 70.000 di musim khalwat, beribu-ribu dalam musim biasa. Kalau ente gimana? Seminggu sekali, lumayan lah. Nah, ini petanya tasawuf yang kita pelajari. Jadi nazari ini sebagai kurikulum bagi kita, maka kita itu pelengkap. Tasawuf nazari bagi kita alhamdulillah ini kita dikirimin buku oleh santri ribat awal, Ukhti Saidah ya. Jadi Irfani Syi'i. Saya cek di situ. Oh, maka kita bisa simpulkan sebegini. Ya. Lalu kita rumuskan dari awal, kita tasawuf ilmi, zauqi, nazari, zauqi. Jadi kalau ditulis Bu ya, tasawuf kita ilmi, nazari, zauqi, amali. Dah 3 itu, 4 ya. Tasawuf kita apa? Ilmi, nazari, zauqi, amali. Karena di sini ada khalwatnya, maka di situ ada mursyidnya, ada talqinnya. Kalau di nazari irfani tidak ada talqin. Maka Syekh Kamal Haidari, orang Syiah bilang, di kita nggak ada tarekat-tarekatan, nggak ada khalwatan, nggak ada labisul khirqah, pakai sorban-sorbanan, pakai ijazah itu nggak ada begini ya. Nggak ada, ya zuhud aja katanya. Ternyata pikiran dia tentang tasawuf seperti orang awam di kita. Orang awam berpikir tasawuf itu buang dunia. Jadi yang dia maksud tasawuf itu cuma amali. Padahal Ibnu Arabi memberikan bahwa tasawuf itu ada yang zauqi, ya. Sebenarnya kata irfan ini juga digunakan Ghazali, cuma sekarang dipopulerkan oleh orang Syiah, maka saya nggak gunakan. Ya, harusnya kita gunakan, ambil lagi Bu ya. Ya. Tapi karena kita nggak ada dendam juga sama orang Syiah, ya nggak ada urusan, kita cuma beda aja sama mereka. Ya. Oke, jadi ada riyadhah mujahadah. Apa beda riyadhah mujahadah, masih ingat? Riyadhah dilakukan berulang-ulang disiplin. Kalau berarti ada kurikulumnya, ada laporan kepada gurunya. Kalau mujahadah sungguh-sungguh. Apa perbedaan sungguh-sungguh dengan paksa? Kalau orang terpaksa, dia udah nggak mau, tapi masih di. Kalau mujahadah, dia masih mau, badannya nggak sanggup. Bisa bedain? Itu namanya mujahadah. Sudah sampai begitu belum? Kayaknya masih dipaksa Bu Aldo nih kayaknya. Ya. Suluk kemarin gimana? Yang 3 hari? Happy? Iya, baru aja mau enak, ya udah pulang, ya kan? Semoga nanti antum bisa mengalami suluk 40 hari. Ya, insya Allah. Dan perlu diingat, suluk itu hanya latihan. Suluk sebenarnya selesai suluk. Jangan makan dulu, aneh ada suluk loh, gitu. Gaya bener. Sudah, jadi ini manhaj ribat. Apa manhaj ribat? Ilmi, tasawufnya ilmi, nazari, zauqi, amali. Nah, kalau zauqi, dia mesti praktek secara rohani, tidak hanya praktek secara jasadi. Kalau mujahadah, riyadhah, jangan cuma rasa-rasa doang, nangis-nangis doang, tapi juga mesti ada usaha ngitung pakai tasbih, mesti ada sanad ini, sanad khirqah ya, pakai sorban kah, pakai ini kah, pakai tasbih, semua ada sanadnya, ada talqinnya. Nah, itu perbedaannya. Di kampus ada ijazahan nggak? Nggak ada. Jurusan tasawuf di kampus ada khalwatnya nggak? Nggak ada.
Ya, cuma menurut Ibnu Arabi, ya. Menurut Ghazali, gitu aja menurut mulu. Ya. Kalau nggak menurut, ikut. Nah, kira-kira begitu ya. Semoga manhaj kita diridai oleh Allah. Karena antum sudah tahu, apapun komentar orang terhadap manhaj kita itu sesat apa saja nggak usah komentari. Kan kita lebih tahu yang kita maksud. Ya, kita ada jaminan sanadnya, ada guru-guru juga sampai hidup ya. Kenapa saya ajak suluk ke Padang? Biar ente ketemu sama mursyid-mursyid saya dan mereka masih hidup. Jadi kalau andainya Ar-Razi ini sesat, tinggal tanya sama guru-guru aneh itu. Pak Ustadz gitu ya, bener gak sih Roji itu sesat gitu ya? Gitu tanya gitu, nggak apa-apa kok, aman kok. Tapi bisa jangan berguru aneh gitu. Nanti cari guru lain, nggak apa-apa ya. Tapi tolong cari guru yang lain, jangan cari gurunya kita ya kan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oh, itu pertanda sudah selesai. Kita tutup dengan salawat ya, salawat Jibril. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima labbaik Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا كريم يا عظيم أعوذ بك من شر شيطان ونعوذ بك من كل شر ونعوذ بك من شر أنفسنا وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد يا الله يا أحد يا واحد يا غفار يا غفور اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم أوصل مثل ما قرأنا من الفاتحة والصلوات والأذكار والعلم إلى روح سيدنا محمد مدينة العلم اللهم يا الله kami berlindung dari keburukan diri kami, keburukan syaitan yang engkau kutuk, keburukan siapapun dan apapun yang kami sadari dan kami tidak sadari.
يا الله يا أحد يا صمد بلغ سلامنا وتحياتنا إلى روح سيدنا Muhammad. Mohon sampaikan salawat kami yang mungkin tidak berarti ini kepada ruhannya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Sayyidina ya Rasulullah, taqabbal minna salamana. Wahai baginda, wahai ayahanda ruhani kami, ya Sayyidina ya Rasulullah, terimalah salam kami. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, assalatu wassalamu alaika ya Nabi Allah, assalatu wassalamu alaika ya Habib Allah, assalatu wassalamu alaika ya haqiqatal haqaiq, assalatu wassalamu alaika ya nur al-anwar, assalatu wassalamu alaika ya nur al-asbaq. Assalamu alaikum ya man huwa ahlul lidzalik. Allahumma ya Allah ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, ya musarrifal wujuh wal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Ya Allah, Engkau Maha tahu perubahan hati kami, Engkau Maha tahu bagaimana goncangnya jiwa kami, Engkau Maha tahu bagaimana labilnya faham kami. Ya Allah ya man huwa awal akhir baqi samir madi. Ya Allah yang Maha abadi, yang Maha tetap, mohon tetapkan hati kami hanya menghadap kepada Engkau, mohon tetapkan hati kami hanya menatap kepada nur Engkau. Ya Allah, jangan biarkan kami menatap kepada selain Engkau. Ya Allah, idza ra'aitana ya Rabbana nusrifu wujuhana ila ghairik fakhuzna ya Allah bilutfika al-qadim. Ya Allah, jika Engkau melihat kami mulai bercabang, mulai menyimpang, mulai menatap kepada selain Engkau, izinkan ya Allah, tegur kami dengan kelembutan qadimiyahmu, dengan kelembutan rahman rahimmu. Jangan tegur kami ya Allah dengan jalal keperkasaanmu. Ya Allah, ighfir lana wastur auratina. Ya Allah yang Maha tahu semua aib kami, semua yang kami lakukan dalam kesendirian, semua yang kami lakukan dalam keramaian. Ya Allah, ustur auratina, mohon tutup aib kami. Karena jika Engkau tutup, Engkau tutuplah selama-lamanya. Namun jika Engkau biarkan terbuka, maka dia akan terbuka juga selama-lamanya. Ya Settar, Ya Ghaffar, Ya Ghafur, tutuplah aib kawan-kawan kami, saudara-saudara kami, guru-guru kami, bahkan umat Islam. Allah mastur umat Sayyidina Muhammad SAW. Ya Allah, kama ta'ammala wa tamanna kullu nabiyyin ayyakuna min ummati Sayyidina Muhammad SAW, faqbalna ka ummati bal min ummati Sayyidina Muhammad SAW. Ya Allah, sebagaimana semua Nabi berharap mereka menjadi umat Nabi Muhammad, maka pantaskanlah kami ya Allah, pantaskan kami meskipun kami dulu tidak pernah meminta ya Allah untuk menjadi umat Nabi Muhammad. Mohon dipantaskan kami menjadi umat kekasih Engkau, Sayyidul Wujud, Haqiqatul Haqaiq, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana ya Rabbana ij'al buyutana jannatana. Ya Allah, jadikan rumah kami bagikan surga-surga yang disegerakan, jadikan majelis kami taman-taman surga yang disegerakan, jadikan guru-guru kami menjadi dalil ilaik, petunjuk kepada Engkau, jadikan saudara kami hari ini saudara kami sampai ke akhirat nanti, berjumpa dengan Sayyidul Wujud, Sayyidul Kaunain Nabi Muhammad SAW. Dan ya Allah, jika nama kami masih tertulis dalam daftar orang yang Engkau murkai, daftar ahlun nar ya Allah, mohon dengan jahil Mustafa, dengan kemuliaan Sayyidina Muhammad haqiqatul haqaiq yang Engkau sebut ya rahmatan lil alamin, mohon ya Allah, hapuslah nama kami, gantilah nama kami hanya di pintu-pintu surgamu, hanya di dalam tangga-tangga surgamu, dalam kamar-kamar surgawimu. Izinkan kami ya Allah min ahlil jinan menjadi ahli surgawi, wa ajirna minan nar, wa nas'aluka ya Rabbana asyauqa ila liqa'ik wa ila liqa'i habibika Mustafa Muhammad SAW. Mohon terakhir ya Allah, kami bermohon berikanlah kami hati kami yang kering ini, jiwa kami yang gersang ini kerinduan, kesyahduan menatap wajahmu, berjumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana, da'awnaka bi asma'ika allati sammaita bihi nafsak aw ikhtasta bihi ala sirrik, ya man huwa a'lamu bi nafsihi, nas'aluka bima yanbaghi lana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa habibuhu wa khaliluhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Allahumma ya Fattah ya Fattah iftah lana bismikal Fattah waftah lana
بنبيك الفاتح فتوح العارفين آمين يا رب العالمين. Umi dan Kiai yang terhormat, semua pengurus, semua yang khidmat, semua tim hadrah, wabil khusus jamaah yang setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tiadalah Rasulullah nurnya, kita tidak berkumpul pagi ini. Maka kalau hanya Anda nurnya panggil untuk hadir di majelis-majelis ilmu, panggil untuk menghadiri majelis-majelis salawat. Dan tergabung, ada salawatnya, ada ilmunya. Itulah nur yang sempurna yang berasal dari sang Nabi An-Nur Al-Atam, Nabi Muhammad SAW, nur yang paling sempurna. Allah salli sallim wa barik alaih. Saya insyaallah akan tabarukan membaca sebagian penggalan-penggalan dari syair-syair yang ada di ulaminya. Kata musannif, wahdir liqalbika yamtali wijdana. Wahdir boleh juga dibaca wahdir. Tapi sebelumnya kita baca Fatihah dulu ya. Walaupun tadi sudah doa, kita baca lagi Al-Fatihah kepada sahibul maulid Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ila ruhi nabiyina Muhammad ruhil arwah abil arwah nuril anwar an-nur al-atam an-nur al-mutaqaddim an-nur al-awwaliyah sayyidil wujud sayyidil qawnain jadil hasanain nabiyil awwalin nabiyil akhirin al-khatim al-fatih al-aqib al-mahi minhu tanfajiru kullu mawjudin wa mukawwanin. Al-Fatihah. Wa ahdir liqalbika yabtali wijdana. Jadi setelah kita menyimak sifat-sifat Sayyidina Muhammad yang disebut sini Taha. Jadi salah satu nama baginda apa? Taha. Taha itu artinya atharul insan, insan yang paling suci. Taha juga berarti ya tahir, wahai yang suci, yang bersuci. Sayyidina Muhammad SAW namanya kadang-kadang ditulis dalam simbol huruf, dua huruf, Yasin, Taha, termasuk Alif Lam Mim, itu nama beliau sallallahu alaihi. Namun yang sering dipakai para ulama Taha dan Yasin, termasuk Nun, itu nama beliau ya. Qaf nama beliau, Shad nama beliau. Namun sebagian ahli tafsir mengatakan itu nama Allah yang Allah mazharkan, yang Allah pancarkan melalui Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ahdir liqalbika, hadirkan sifat-sifat beliau sang Taha yang suci. Jangan terbayang sedikit pun Nabi Muhammad ini ada kurangnya. Ta'zimkan itu di hati, hadirkan. Mungkin ada yang bertanya, bukannya Nabi sudah wafat? Betul, yang wafat itu jasad. Sayyidina Muhammad bin Abdullah umurnya hanya 63 tahun. Tapi Sayyidina Muhammad Nurullah yang menjadi hakikat Nabi Muhammad sang Taha itu sudah ada sebelum Muhammad bin Abdullah lahir, dan tetap ada meskipun tubuh Sayyidina Muhammad bin Abdullah wafat. Ya, kalau sudah wafat disebut Sayyidina Abdullah, binnya hilang. Binnya dari mana diambil? Dari Quran. Subhanalladzi asra bi'abdihi, abdihi hamba. Maka Rasulullah SAW diberi nama oleh Allah Abdullah.
Itu nama dari Allah. Disebut nama walayah, nama kekasih, nama mahabbah, nama cinta. Jadi kalau kita sudah dipanggil Allah, wahai hambaku, berarti kita sudah jadi kekasihnya. Ya. Yamtali wajdana, hadirkan sifat-sifat indah beliau, akan penuh hatimu dengan wijdan. Wijdan itu rasa yang didapat saat hati terhubung kepada baginda. Kadang-kadang orang merinding, kadang-kadang dia menangis, kadang-kadang dia asik, kadang-kadang dia diperjalankan ke masa lalu. Ya. Kalau itu terjadi, biarkanlah para pembenci mengata-ngatai kita epilepsi, ya, mengatai kita halusinasi, terserah mereka. Kan itu yang terjadi pada Abu Zar, Abu Darda, Bilal bin Rabah, Salman Al-Farisi, bahkan Abdullah bin Umar. Nabi masih hidup, setiap Nabi melewati setempat dia ulangi lagi, bahkan sampai dia wafat. Nabi sudah wafat, dimanapun Nabi lewat, dia lewat di situ. Sekedar mengenang, setiap kali lewat dia nangis. Orang-orang hasad munafik menyebutnya itu halusinasi, terserah kalian sebutlah itu. Mereka tidak mengerti apa yang disebut khatarat, lintasan-lintasan rohani. Lintasan ini jika bersumber dari cinta murni, maka dia dari ruh, dia hakiki. Tapi jika bersumber dari ego nafsu, maka dia halu. Apalagi jika berasal dari syaitan dan jin, ada semua penciriannya ada. Dalam ilmu rohani ada penciriannya. Tidak usah takut. Sebagaimana makanan ada yang halal dan haram, ada cara menentukannya. Maka firasat ilham pun ada cara menentukannya, ada pakarnya. Pakar-pakarnya disebut syekh, mursyid, wali Allah. Mereka mengerti, oh ini dari syaitan, ini dari egomu, ini dari angan-anganmu. Kan ada yang memfitnah Habib Umar. Habib Umar ini berdiri, matanya bola-bola begitu ya. Oh ini lagi melihat Nabi. Kan beliau tidak pernah mengatakannya. Orang saja yang memfitnah. Ya. Namun kalau mengikut ilmu guru, abah guru sekumpul, orang melihat Nabi tidak perlu begitu, tidak perlu mimpi. Orang-orang kayak Habib Umar ini selalu merasakan hadirnya Nabi. Bagaimana caranya? Seperti yang beliau ajarkan kepada muridnya Habib Ali Al-Jufri. Jika engkau hendak menghadirkan Nabi, caranya mudah. Bangun tidur baca doa yang diajarkannya. Lakukan apa yang diperintahnya. Kalau bangun tidur apa yang dibaca? Terus habis itu wudu, sholat. Ternyata kita ini setiap tidur kita diikat oleh syaitan. Bahkan mohon maaf, ya dikencingin di sini. Diikat, uqad, al-uqdah. Kalau orang baca doa lepas satu, dia wudu lepas dua, ikatannya tiga. Dia sholat lepas tiga-tiganya. Inilah yang membuat orang bangun tidur hidupnya segar. Kenapa banyak orang hidupnya kemudian gundah gulana? Ya, karena belenggu-belenggu syaitannya belum lepas. Mungkin sholat subuh tapi nggak baca doa. Ya, betul nggak? Masuk WC kamar mandi baca doa nggak? Baca. Bacanya apa? Allahumma inni. Jadi kakinya kaki kanan apa kiri? Kiri. Bayangkan Nabi berlangkah seperti itu. Jadi tidak perlu lagi mimpi, tapi Nabi sudah hadir di setiap langkah kita. Orang yang faham begini, dari bangun tidur sampai tidur lagi, Rasulullah hadir dalam hidupnya. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, apalagi sholawat. Kalau udah sholawat, rindunya bertambah-tambah. Apalagi suaranya tambah merdu, rindunya mengiris-iris hati. Ya, karena suara itu ada getarannya. Disebut oleh Imam Al-Ghazali as-sama. Ya, as-sama itu syai'un yuwajjilul qalb. Sama ya, dendang-dendang itu dia menggetarkan kolbu.
tapi dia tidak menaikkan maqam, dia hanya menggetarkan kolbu. Maka para penasyid, para tim hadrah, kolbunya harus terus diisi dengan cinta kepada Rasulullah SAW. Tidak boleh kurang salawatnya 300 sehari semalam. Kalau kurang, berhenti saja jadi tim hadrah. Ini sudah kata-kata keras dari Imam Sakhawi. Apa kata Imam Sakhawi? Pecinta Nabi tidak kurang salawatnya 300. Jangan hanya salawat di depan makhluk, jangan hanya salawat di depan orang, tapi di saat tidak orang, kita bangun hubungan yang spesial bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi guru ngaji, apalagi ustadz, nggak cukup 300. Ya, masya Allah. Nggak cukup. Kalau guru itu napas naik napas turun salawat. Nggak boleh dia salawatnya berhitung-hitung lagi. Masa dengan kekasihnya dia hitung-hitungan? Ya, punya suami hitung-hitungan mau nggak? Aduh, sengsara lah kau. Ya, kekasih tidak ada hitung-hitungan. Hitung-hitung itu hanya untuk manajemen hidup, tapi untuk kekasih semuanya hadiah cinta. Inilah yang Nabi kalamkan tentang kita. Kata beliau, ana rahmatun muhdah, aku ini kasih sayang rahmat Allah yang dihadiahkan untuk kalian. Hadiah itu untuk kasih sayang. Tahadu tahabu, saling berbagi hadiahlah kamu, maka kalian akan saling cinta. Kalau guru-guru nggak punya banyak duit seperti bapak ibu, ya guru ini ketitipan ilmu. Guru pun tak punya ilmu, dia hanya diamanahkan ilmu. Ilmu bukan milik dia, ilmu itu milik yang maha berilmu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dibagi. Ilmu itulah Nur Muhammad Sallallahu Alaihi. Jadi nur yang menyebar sebar ini, Nur Muhammad itu adalah ilmu. Kita mulai di situ, ya Rabbana sholli wa sallim daima ala habibika man ilaika da'ana. Ini perhatikan, siapa yang baca salawat ini dengan tulus, Allah ciptakan malaikat insya Allah yang bersalawat sampai dia mati. Ini bukan hadis, ini bukan hadis, bukan apa-apa. Coba perhatikan maknanya. Ya Rabbana, wahai Tuhan kami, sholli wa sallim daima, tolonglah bersalawat dan salam selama-lamanya ala habibika man ilaika da'ana, kepada kekasih engkau habibika man ilaika da'ana, yang mana ia sang Nabi selalu mengajak kami bukan ke dirinya tapi kepada engkau wahai Allah. Orang kalau baca ini, maka Allah akan ciptakan makhluk nur cahaya yang selalu bersolawat atas nama dia. Solawat begini ada berapa macam ya. Kalau kami belajar Thariqah Naqsyabandiyah dulu, ada juga begitu ya. Ya. Wa sholli wa sallim ala Ahmad madama yad'ullaha kullu ahad, gitu. Ya Allah, sampaikan salawat dan salam selama-lamanya kepada Sang Ahmad selama masih ada orang yang manggil engkau, menyembah engkau. Berarti selama enggak ada makhluk manusia nyembah Allah, di malaikat orang masih nyembah Allah. Menyebut Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu nama yang paling disukai beliau, salah satunya adalah Al-Habib. Jadi sebenarnya Al-Habib itu nama beliau di sisi Allah. Kalau sekarang yang disebut habaib itu bertabarruk, tafaul, mereka belum tentu sampai ke derajat Habib. Cuma karena bernasab kepada Sayyidul Wujud Al-Habib Al-Mustafa Sayyidina Muhammad, moga-moga sampai pada derajat Al-Habib. Tahun 2006 saya jumpa murid-murid Habib Umar awal, itu mereka nggak mau dipanggil Habib, padahal mereka Habib-Habib semua. Nggak mau dipanggil Habib, maunya dipanggil namanya aja. Tapi itu 2006, 2010 sudah berubah, 2016 sudah berubah, apalagi setelah pandemi. Ya. Akhirnya orang baru lahir, Sayyid dipanggil Habib.
Dulu yang dipanggil Habib itu, kata kawan saya yang ngaji ke Habib Umar di sana, satu angkatan dengan Habib Munzir, Allah yarham ya, hanya yang alim, alama, hanya yang wali. Kenapa? Al-Habib itu nama Sayyidina Muhammad. Maka siapapun yang dipanggil Al-Habib, malulah kepada sang Al-Habib sejati. Kalau kita nih panggil Beb sama istri sendiri, Beb gitu ya. Bahasa Indonesianya ayang. Dipanggil apa sama suaminya? Apa? Kok jelek? Jelek loh gitu. Ayang Beb, astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Al-Habib itu nama Sayyidina Muhammad. Bahkan pada azaliyahnya Allah, belum dicipta alam semesta, Allah sudah sebut Al-Habib. Maka Al-Imam Syekh Abdul Qadir Jilani dan ilhamnya mengatakan, Allah berfirman, berilham kepadaku. Ini bukan hadis ya, ini ilham. Apa kata Allah? Kuntu kanzan makhfiyan. Aku adalah rahasia perbendaharaan yang tersembunyi. Fa'ahba'tu an u'rafa. Lalu aku suka dikenal. Jadi yang boleh narsis siapa? Allah. Yang boleh ingin viral cuma Allah. Fa khalaqtul khalqa. Aku ciptakanlah makhluk pertama, itulah Al-Habib. Fa'arafani bi atau fa'arafuni bi. Lalu dia kenal aku karena aku mengenalkan diri. Jadi terjadilah dialog ya, penting diribat beberapa hari ini, perbedaan taklim dengan ta'aruf. Kalau taklim, al ilmu bita'allumi, ilmu itu bita'allum. Apa arti ta'allum? Kita belajar sesuatu ya mesti dikejar ilmunya. Kalau ta'aruf, tahu ta'aruf? Apa ta'aruf? Kalau berkenalan, aku Syanu, nanti dia jawab apa? Aku Syanu. Kalau ta'alum enggak? Kalau ta'alum kita cari tahu dia nggak mesti jawab. Allah sendiri berta'aruf dengan kita. Maka fa'arafuni bi. Mereka kenal aku karena aku mengenalkan diri kepada mereka. Inilah kalam Sayyidina Ali. Ketika Sayyidina Abu Bakar mengatakan, kamu kenal Allah ketika kamu mengaku akalmu, hatimu, pikiranmu tidak sanggup membayangkan Allah. Itu disebut berilmu tentang Allah. Kalau kita masih sok-sok pintar, Allah begini, Allah begitu, apalagi membayangkan Allah bertempat di langit. Ini alhamdulillah matanya nggak ada yang begini nih ya. Saya punya sensitif dikit Kiai. Kalau ada orang meyakini Tuhan di langit itu, jidatnya beda aja, karena Tuhannya bertempat di langit. Dia mengikuti akidah Fir'aun. Kata Fir'aun kepada Haman, hai Haman, tolong bangunkan ibni li sarhan la'alli attali'u ila ilahi Musa. Siapa tahu aku bisa ngintip-ngintip Tuhannya Musa. Kata orang yang meyakini Tuhan di langit, tuh Fir'aun aja paham Tuhan di langit. Justru itu salah. Nabi Musa tidak pernah membenarkan akidah Fir'aun. Jadi yang meyakini Tuhan di langit itu tauhid Fir'auniyah. Alhamdulillah wajahnya aman-aman ya. Insya Allah. Allah mencipta tempat, dia tidak perlu Allah mencipta arah, dia tidak Allah menciptakan warna, dia tidak berwarna. Dia maha suci dari semua pikiran, dia maha suci dari semua bayang-bayangan, dia sebagaimana dia. Maka berilmu tentang Allah hanya sebatas yang diajarkan baginda Rasulullah SAW. Selebihnya ilham azwaq rasa. Nah, ketika Sayyidina Muhammad SAW dikatakan fa'arafuni bi,
Fa'arafani bi, maka sang Al-Habib Al-Mustafa dia mengenal aku karena aku mengenalkan diri kepadanya. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad, ya. Jadi kalau Bapak Ibu ini solawat menyebut kata Al-Habib Al-Mustafa, itu solawatnya cepat nyampainya. Cepat nyampainya kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung masuk ke bagian pertama, ya. Nih udah pukul berapa nih? Ya. Semangat kali, Bu. Nabbana Allah faqala ja'akum nurun fasubhanalladzi anbana. Allah mengabarkan ja'akum nurun. Allah membedakan kitab Al-Quran dengan nur sendiri, bahwa nur itu benar-benar hakiki, tapi juga kadang-kadang bermakna majazi. Jika dia majazi, dia bermakna ilmu. Dia hakiki benar-benar nur, maka disebut an-nur az-zati. Sayyidina Syekh Abdul Hasan Syazili dia mengajarkan satu salawat disebut salawat nur zati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad an-nur az-zati wa sirris sari fi jami'il asma'i was sifat. Ya Allah, limpah ruahkan sayang Engkau kepada nur zat, sir yang mengalir, itulah sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur zat itu hakiki, tapi kalau nur sifat dia bisa majazi. Maka jika disebut ilmu, ilmu itu sifat, dia bercahaya, cahayanya menuntun. Ini biar paham. Kalau nggak ada lampu, Bapak Ibu bisa lihat nggak? Paham? Kalau nggak ada lampu, tahu jalan mau kemana? Nggak ada lampu. Ini belum fokus, ini belum fokus. Kalau nggak ada lampu, bisa lihat jalan nggak? Bedanya cahaya yang matahari menerangi jalan zahir. Cahaya ilahi, cahaya yang turun kepada Sayyidina Muhammad Nur Zati menerangi jalan rohani. Rohani itulah yang menuntun jalan pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan kalimatnya innalillah, kami milik Allah. Kalau betul milik Allah, pasti pulang. Ilaihi kepadanya pulang. Kalau pulang ada jalannya nggak? Kata Nabi, jika engkau tidak pulang, fattabi'uni, ikuti jalan aku. Dalam surat Yasin, ya, disebutkan hadza wa anna hadza sirati. Inilah jalanku, jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus? Wa an ya'buduni. Engkau menjadi hamba yang kenal aku. Wa'buduni kalau terjemahan awam, sembahlah aku. Kalau terjemahan ulama-ulama yang mengerti kajian Nur Muhammad yang kita baca-baca terus, wa'buduni artinya kenalilah aku. Apa arti ibadah? Mengenal Allah yang disembah. Jadi ibadah pertama itu bukan ruku dan sujud. Ibadah pertama itu mengenal yang kita sembah dalam sujud. Ini perhatikan lagi. Jangan terlalu cerewet nyinyir ke anak, sholat nak, tapi tidak mengajarkan siapa yang disembah. Akhirnya anak sungkan, dia tidak sholat, dan sholat itu urusannya menghormati maknya. Maknya mati, maknya jauh, dia tidak sholat. Kenapa? Kita hanya mengajarkan dia, mengancam dia bab sholat, tapi kita tidak mengajarkan kesadaran ilmu kenapa kita sholat. Kita menyembah siapa di dalam sholat. Kalau diajarkan ilmu, bapaknya mati, maknya jauh, dia tetap menyembah Allah. Cuma kalau anak kecil kalau mau disuruh puasa, sholat, dikasih iming-iming nggak? Ya, ini ibadahnya masih diiming-iming pahala nggak? Ya, sholat duha rezeki lancar, sholawat supaya dapat rezeki banyak. Seandainya rezekinya nggak lancar, nggak banyak, masih sholat duha nggak? Serius? Jangan-jangan hatinya mulai ragu.
kayaknya kajian Umi ini tidak sahih, kayaknya kajian Kia ini nggak benar. Saya sudah selawat sekian kali setiap hari, hidupku masih susah aja. Disitulah kebodohan dipelihara. Kalau kerja orang dapat duit walaupun nggak selawat, bener nggak? Paham maksudnya? Orang duduk-duduk aja walaupun dia selawat, nggak kerja ya nggak dapat rezeki. Berarti tetap harus, kecuali makomnya sudah tajrid. Apa arti tajrid? Tajrid itu orang yang dikejar-kejar, bukan tajir. Ibu ini udah kena racun tajir ini. Tajrid itu orang yang dikejar rezeki. Kalau kita ini belum sampai makom, jangan bergaya-gaya tajrid. Tajir boleh. Tajir boleh, tapi bagi-bagilah. Kalau kita masih asbab, jadi dua, hamba itu kepada Allah, bab rezeki dua jalan. Satu jalan zahir, ambil asbab, rezekinya dijemput, kerja pagi sampai sore, bahkan kalau perlu lembur malam. Ibu-ibu ini yang bekerja suami atau ibu? Berarti ibu-ibu ini tajrid. Tajrid teman nggak sempurna. Tajridnya baru zahir, belum sampai batin. Tajrid yang benar itu tajrid yang batin. Apa itu? Dia meyakini rezeki dia Allah yang menghantar, bukan suami dia yang kasih. Suami dia hanya wasilah, maka dia menghargai suaminya karena Allah jadikan sebagai wasilah rezeki, tapi tidak menggantungkan harapan pada suami. Jadi mau suami nanti pensiun, PHK, bahkan Allah PHK kan umurnya. Tuh nggak PHK umur? Tuh semangat kali, pengen cepat suaminya mati gak? Tidak gelisah hatinya. Kenapa? Karena hatinya bersambung, bergantung kepada Allah yang maha berizki. Jadi jangankan ibu-ibu ini, istri saya ini Umi ini juga sama. Kayaknya Umi sama juga lah. Ini Umi ini juga galaunya sama, perempuannya sama. Sebagai sama perempuan itu sama, galau rezekinya sama. Saya jawab, ya, kalau aku hidup, siapa yang ngasih rezeki anakku? Kalau aku mati, siapa yang ngasih rezeki anakku? Terus kenapa takut? Nggak begitu masalahnya, nggak begitu masalahnya. Ya, itulah masalahnya. Karena kamu menganggap bukan begitu masalahnya. Ya, itu kejadian semua perempuan. Kita udah diskusi pengajian, saya ibu-ibu ini kan banyak juga dahulu. Kalau sekarang kita gabung-gabung. Dulu pengajian ibu-ibu saya rata 70% pengajiannya mak-mak. Semua curhatnya rezeki, laki-laki, anak-anak, sama. Dari ibu-ibu zaman bahla sampai sekarang itu aja. Kapan lah ibu-ibu ini naik makom, saya pikir ya. Dari bergantung kepada makhluk, sekarang menggantung harap kepada punya suami, siapa yang ngasih rezeki? Suami nggak ada, belum bersuami, siapa yang ngasih rezeki? Kalau suami pergi, senang amat sama kata janda. Janda senang disebut janda lah. Allahumma sholli ala Muhammad. Tuh yang sudah janda, siapa yang ngasih rezeki? Allah. Titik. Jadi yang tidak boleh berubah itu ke Allahnya. Suami boleh ganti, status boleh. Serius saya ngomong pahit-pahit. Boleh. Yang nggak boleh nambah, kecuali seorang suami boleh nambah. Oh, udah sering dimarahin saya. Oke, kembali ke laptop. Ja'akum nurun, telah datang kepada engkau nur. Nur Muhammad itu disebut nur zati. Ya, apa sebutannya? Jadi siapakah yang menggunakan istilah nur? Allah sendiri.
Jadi bid'ahkah kajian Nur Muhammad? Tidak. Dan saya mengajak ini, alhamdulillah Kiai Umi ini mau mengupgrade itu. Kajian Nur Muhammad itu kajian basic, bukan kajian tinggi. Kenapa? Semua ibu-ibu ini kalau baca Burdah, baca Simtud Duror, Dia Ulami, Barzanji, itu semuanya hanya bicarain satu hal, nurmu. Mau nggak baca tapi nggak paham? Seperti himar yahmilu asfara, himar yang memikul kitab banyak, 1000 tahun dia memikul kitab, dia nggak paham-paham isi kitabnya. 1000 kali baca kitab maulid tapi nggak ngerti, mau begitu? Jangan, mesti naik makom. Jangan sampai yang kita baca kita nggak ngerti, nggak mesti bisa mengenal bahasa Arab, tapi yang penting kalau nyampe di kata nur, oh paham kita. Ya, nggak mesti jadi kiai, jadi bunyai, ntar tersaingi lagi kita kan? Nggak juga. Kita nggak perlu. Kalau ada tambah banyak kiai, bunyai, tambah hebat. Tugas kita tambah ringan. Ya, jadi kalau ini kiai ini kalau ada ustadz baru, jamaah pindah sih sebagian, katakan alhamdulillah, tugasku berkurang, bebanku diringankan Allah. Tidak perlu ada iri dan dengki. Wan nuru taha abduhu manna bihi fi dzikrihi a'zim bihi manana. Wan nur, dan nur alif lam berarti nur sayyidinamu, dialah yang bernama Taha, dialah abduhu, dialah hambanya. Ini sudah 3 nama, Nur, Taha, Abduhu. Ya, man nabihi, dia Allah memberi anugerah dengannya, asbabnya, bihi disubab sababiyah, baknya ba asbab. Maksudnya ma minnatin fil alam illa bisababih. Man nabihi, apa arti man nabihi? Ma min minnatin fil alam illa min minnatih. Tidak ada satu pemberian di alam semesta kecuali asbab pemberian Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Maka majelis ini Allah ramaikan asbab Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di qalbu kita masing-masing. Arwah itu kata Nabi junudun mujannadah, dia seperti tentara yang akan kemudian terkomandoi, terkumpul. Kalau komandannya makan kumpul, dia kumpul. Ya, komandannya sini beliau berdua lah ya, dan beberapa ustaz lain. Kalau beliau katakan kita kumpul, berarti arwahnya junudun mujannadah. Banyak ruh, tapi dia tidak gabung kepada tentara-tentara ruh Nur Muhammad SAW. Ketika dipanggil dia nggak mau ikut. Mereka tersisihkan sendiri, banyak yang begitu. Maka salah satu nikmat dari Allah kepada kita apa? Kita diajak kumpul, kita kumpul. Ya, kalau berkumpul ini ujiannya berat. Kalau sudah berjamaah begini, ujiannya adalah melebur keakuan. Melebur merasa diri adalah sentral, ego harus dipandang orang, ditetap orang. Di sini nggak gaya-gayaan pamer tas kan? Enggak kan? Pamer jilbab mereknya apa, enggak kan? Pamer cincin, pamer apa, enggak kan? Wah, berhasil punya sudah, alhamdulillah. Jadi orang masuk sini walaupun tasnya harga 20.000 nyaman. Walaupun harga jilbabnya hanya 10.000 nyaman. Ya, gitu Kak? Ya, kan makanya saya mohon maaf, saya nggak terlalu nyaman majelis-majelis orang-orang yang sosialita, artis-artis itu saya nggak terlalu nyaman, Pak. Kenapa? Lah baju dia lebih mahal dari bajuku. Ya, kan jadi kita jadi wah nggak enak lah. Nggak minder. Ntar kalau saya keluarkan sarung harga 5 juta gimana? Nanti saya sombong gimana? Ya, masa sombong dibalas sombong. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, akhirnya bukan majelis melebur keakuan, majelis pamer-pameran.
mending ikut pameran sekalian. Ya. Jadi merek-merek nggak jadi hijab di sini kan? Nggak jadi penghalang kita untuk bermajlis. Alhamdulillah, itu yang merusak. Ya, itu yang merusak. Kalau sudah terbit Nur Muhammad, kalau sudah terbit matahari, bintang masih kelihatan nggak? Bintang masih kelihatan. Ini matanya mata apa ini? Kalau misalnya saya lihat bintang, mata satelit. Kalau sudah terbit matahari, masih lihat planet-planet nggak? Kalau sudah terbit al-badru al-syams, tola al-badru tola al-syamsu, kalau sudah terbit, hilangkan semua keakuan kita. Ya, suamiku kerja ini, suamiku begini, gajinya sekian, nggak ada lagi di sini. Apalagi yang sudah JANDA. Fi zikrihi a'zim bihi manana. Nah, ini yang keren di sini nih ya. Fi zikrihi, dalam menyebutnya, mengenangnya, a'zim bihi, maka besarkanlah. Itulah sebabnya suara mesti dibagus-baguskan, harus pakai baju yang bagus, tidak mesti baru. Bagus itu bersih, harus diharum-harumkan, tapi jangan minyak sinyong-nyong yang 10 meter masih kecium. Itu namanya utur. Utur itu untuk laki-laki. Kalau perempuan boleh pakai parfum, hadis Imam Nasai, tapi parfumnya hanya untuk menghilangkan bau badan. Ya, kata Nabi SAW, wewangian perempuan itu yang baunya agak sedikit halus, ya, lebih lembut, tapi warnanya jelas. Laki-laki aromanya kuat, tapi warnanya lembut. Itu hadis Imam Nasai. Jadi ibu-ibu ini harus pakai deodoran, kalau enggak orang majelis kok bau. Ya, harus pakai parfum kecil, minimal 1 meter dari kita, nggak merasakan kita nih bau. Ibu-ibu ini bukan bidadari. Ya, kalau bidadari keringatnya bau kasturi. Kalau orang Batam nih tak masuk. Oh, parfumnya Masya Allah. Aku yang beliin ya, sesuai yang kita suka. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina. Sayyidah Khadijah, kalau di hadis ini yang sahih Sayyidah Aisyah. Ini dalil ibu boleh pakai parfum yang syar'i. Jadi kata beliau, aku memakai, jadi dulu ada tisu-tisu yang natural, itu dikasih kasturi, ditempel-tempel ke mukanya. Selevel Sayyidah Aisyah, dia tidak mau terlihat bau di hadapan suaminya. Ini ibu-ibu ini minta dipahami terus, aku dibau urusanku, aku ini sudah capek urus dapur. Jangan begitu. Sesibuk-sibuk apa ibu ini, kalau suaminya pulang harus harum, walaupun belum mandi. Nanti hidungnya pusing sendiri, ini bawah. Apalagi orang Batam ya, negeri di bawah Khatulistiwa, gerah pasti, berkeringat. Tapi ada tips harum tanpa berparfum. Mau? Orang Batam nggak kuat. Jangan makan jengkol, jangan makan pete, jangan makan berbumbu bawang, jangan makan yang ada micin. Sanggup? Nggak sanggup. Ya udah, parfumnya aja gede. Rasulullah SAW itu badannya sudah harum, tapi beliau masih pakai parfum, masih pakai misik. Ini badan kita ini sudahlah makan jengkol, bawang putih, masuk ke badan jadi bau. Nabi Muhammad SAW tidak pernah makan bawang putih walaupun sekali seumur hidup. Gimana kira-kira?
maka keringat beliau ini lebih harum dari keringat bidadari. Inilah kenapa Sayyidina Anas punya ibu Ummu Sulaim, sepupu jauh Rasulullah. Jadi Rasulullah ini sangat akrab dengan semua keluarganya. Kalau belusukan kemana, datang ke rumah sepupunya. Ummu Sulaim, izin aku mau istirahat di rumah. Jadi Ummu Sulaim ini punya kamar khusus untuk baginda Rasulullah SAW. Kalau Nabi habis tidur di situ, beliau ngambil berkat di situ, anaknya ditaruh di situ, suaminya, Mas tidur di sini Mas, gitu. Ya, kalau mas-mas Arab, mas Jawa. Pernah satu kali baginda Rasulullah SAW tertidur. Rasulullah SAW ketika tertidur sama seperti kebanyakan laki-laki sehat, berkeringat. Kalau kiai berkeringat harum bau. Jujur nih, jujur. Gimana bang? Insya Allah. Menurut ente, menurut istri belum tentu. Ya. Saya pernah jumpa ada orang laki-laki keringat dia itu kayak kasturi pecah begitu. Baru sekali saya ketemu orang begitu. Tapi kita belum ketemu perempuan begitu. Karena hanya bidadari. Sekelas Aisyah pun masih pakai kasturi. Ummu Sulaim ambil kain yang bisa menyerap air, bisa diperas, diambil, dia lap jidat Nabi, di leher Nabi, lalu dipindahin ke botol kecil, ambil, pindahin, ambil, udah penuh. Nabi bangun. Nabi ini matanya tertidur, hatinya jalan, bangun. Nabi tidurnya itu jalan, Mi'raj. Jadi Nabi itu Mi'raj tertidur, tapi Mi'raj rohani. Makanya beliau mengatakan, ketika aku tertidur tadi, aku ke kampung ini, ke negeri ini, bukan negeri, masih di bumi, sudah alam lain. Dan itu bukan epilepsi. Orang epilepsi itu dia kejang-kejang dulu, ya kan? Rasulullah cuma tidur. Lain. Nabi tanya, wahai Ummu Sulaim, apa-apaan ini? Kenapa keringatku diambil? Kata beliau, wahai baginda, izinkan aku ambil. Nggak izin pun, masih saudara sepupu, dia ambil aja. Dia ambil, dikatakan untuk menjadi parfum wangian keluarga kami. Ini dalil sahih bahwa Rasulullah ini apapun yang keluar dari dirinya adalah nur, adalah parfum, tib. Maka Nabi itu disebut al-miskufah. Apa arti al-miskufah? Kasturi yang tumpah ruah baunya, semerbak luar biasa. Fah. Ya, ada. Coba lagu dikit, nyanyi dikit al-miskufah. Ayo. Pakai gendang. Habis itu saya lanjutin ya. Sallallahu alaihi Muhammad.
Luar biasa. Sallallahu Nabi Muhammad. Bisa tembak langsung tanpa latihan. Alhamdulillahirabbil. Kita lanjut. Fi dzikrihi azim bihi manana. Dalam menyebut namanya besarkanlah dengannya manana. Manana bisa berarti juga mahabbah atau mauhibah, pemberian cinta. Kalau minnah anugerah aja. Kalau manana bisa berarti anugerah kasih sayang. Fi dzikrihi, tadi kalimatnya apa di Al-Miskufah? Terus Lamma zakarta, tatkala setiap kali engkau sebut nama Rasulullah, engkau ingat baginda Rasulullah, al-miskufah, kasturi tersebar, ya, keharuman tersebar, masya Allah, Mas Mugi. Nggak pakai kupluk ini lagi. Biasa pakai kupluk jeng gitu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Perhatikan, ini di mana-mana saya sampaikan juga. Allah berfirman di Alam Nasrah, wa rafa'na, kami angkat, laka bagi engkau wahai Muhammad, zikraka, zikir tentangmu, namamu, ilmu tentangmu, nurmu. Maka siapa yang menyebut namanya, siapa yang punya ilmu tentang nurnya, siapa yang mengenal hakikat ruhnya, ruh Ahmadnya, ikut disertakan diangkat Allah. Maka majelis ini tiadalah Allah ramaikan kecuali karena ikut serta mengangkat Allah, mengangkat Rasulullah. Maka Allah angkat orang-orang yang ada di dalamnya. Walaupun Bapak Ibu tidak semuanya dimasyhurkan Allah, semoga namanya tertulis di Diwan Al-Muhibbin, daftar para pecinta Rasulullah, yang sampai hari ini di langit di bumi malaikat terus tulis namanya. Ada yang dikekalkan sampai meninggal, ada yang dihapus di tengah jalan. Semoga nama kita dikekalkan dalam Diwan Al-Muhibbin sallallahu alaihi. Apa ciri-cirinya? Dia bermajelis berjamaah dan bersolawat mengenal Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Imam Fudail bin Iyad, Qadhi Iyad, bukan Fudail ya. Kalau Fudail salafus saleh, kalau Qadhi Iyad pengarang kitab Asy-Syifa. Kata beliau, diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dari juga Sa'id bin Jubair, murid-muridnya, makna ayat wa rafa'na laka dzikrak, ay ja'altu dzikraka ya Muhammad min zikri ana, ay min zikrillah. Aku jadikan hai Muhammad, mengingat engkau adalah awal mengingat aku. Berarti menyebut nama Nabi Muhammad bagian dari zikrullah. Saya mau tanya, ibu-ibu ini kenal Allah lewat siapa? Emang jumpa langsung? Emang lewat siapa? Jumpa nggak Rasulullah? Saya tanya lagi, kenal Allah lewat siapa? Nah gitu, yang bener lah. Yang bener. Jadi kita kenal Allah lewat siapa? Ulangi. Gak fokus. Kita kenal Allah lewat siapa? Guru. Dan Rasulullah menyebut dirinya, innama bu'istu mu'allima, aku adalah sang guru. Maka mengenal Allah mesti lewat guru. Ini ada yang jumpa Nabi nggak ini? Beneran kan? Nggak ada kan? Kalau ya umurnya berarti sudah 1400 tahun, seumur dengan malaikat dan siluman. Saya nggak tahu ini malaikatnya apa silumannya. Allahumma sholli ala Muhammad.
Karena kita kenal Allah lewat guru, guru dari gurunya, gurunya dari gurunya sampai kepada Sang Maha Guru Rasulullah SAW. Maka mengenang guru itu adalah pintu mengenang Rasulullah. Mengenang Rasulullah adalah pintu mengenang Allah. Itu sebabnya diperkenankan ya tawasul, diperkenankan menyimpan gambar guru, itu hanya sekedar itu. Ini beliau ini punya njit nih ya, jatuhnya njit apa kakek ya, Syekh Qadirun opung kan. Ternyata ini orang Medan juga ini ya. Beliau punya opung seorang Syekh Mursyid Wali Allah, namanya Syekh Muhammad Amin Qadirun Yahya. Karena muridnya banyak di mana-mana, tidak mungkin murid yang di belakang bisa bersalaman dengan yang di depan, bahkan tidak bisa menatap beliau saking jauhnya. Beliau mengizinkan murid-muridnya terkoneksi lewat beliau melalui visual gambar. Oleh orang yang tidak paham zaman itu, dianggap beliau sesat. Sehingga ada 1-2 kelompok ulama menyesatkan Syekh Qadirun Yahya asbab foto ini. Tapi mereka ternyata tidak visioner. Yang visioner Syekh Qadirun Yahya, rohaninya diperjalankan jauh setelah dirinya. Beliau sudah wafat. Sekarang kita kalau terkoneksi ke orang lewat apa sekarang? HP, udah ada AI, betul nggak? Bisa diedit lagi fotonya. Ini foto Kia ini bisa muda, umur 30 langsung. Ya nanti Umi langsung jadi gemeteran langsung. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita bisa terkoneksi lewat gambar. Oh Ustadz, foto itu kata kelompok sebelah bid'ah haram. Kalau kamera boleh, video boleh, ya salam. 1 detik video 30 gambar. Yang membolehkan video tidak membolehkan foto. Aina akluka, akalmu di mana? Upgrade lah ya. Tanyalah ke orang-orang yang ngerti ilmu fotografi lah. Kita lanjut dikit lagi lah ya. Huwa rahmatul maula ta'ammal qawlahu falyafrahu wa bihi farhana. Dialah rahmatul maula. Dialah, apa beda rahim dengan rahman? Rahman kasih sayang Allah umum, rahim khusus untuk kekasih Allah. Kalau rahmah itu sifat yang dari sifat itu terbit 2 nama, Rahman dan Rahim. Bisa bedain? Coba kalau dibuat catatan tuh, buat Rahman kasih buletan, garis panah 2, Rahman Rahim. Jadi Rahman Rahim itu bersumber dari satu sifat, yaitu rahmah. Ada yang namanya Bu Rahmah di sini? Coba angkat tangan Bu Rahmah. Mana Bu Rahmah? Bu Rahmah. Oh lah itu dia. Ini Bu Rahmah, bukan Nabiur Rahmah. Kalau Nabiur Rahmah Sayyidina Rahmatullah, rahmat Allah itu nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang sering kita dengar dari guru-guru dibacakan orang tentang nama Nabi, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Jadi salah satu nama beliau rahmatan lil alamin, kasih sayang yang tersebar untuk seluruh alam. Alam manusia, alam hewan, alam binatang, alam malaikat, alam yang kita tahu, alam yang kita tidak tahu. Tiada satupun di alam, 1 biji zarah pun, 1 atom pun, 1 kuantum pun, kecuali suatu percikan nur Sayyidina Muhammad. Itulah yang disebut nur zati asirrus sari, sir rahasia yang sari, yang mengalir fi jamil asma'i was sifat, dalam semua nama dan sifat. Bahkan yang ilham yang saya dapat boleh dibaca Allahumma sholli ala sayyidina an-nur dzati wa sirris sari fi jami'il muqawwanat wal mawjudat.
Itu yang didapat. Kan beda orang, beda ilham yang dikasih. Ya. Jadi apa makna rahmat? Sifat kasih sayang. Kalau Rahman, dia yang berkasih sayang kepada seluruh alam semesta. Kalau Rahim, dia yang berkasih sayang khusus untuk kekasih-kekasihnya. Dengan Rahman, orang kafir, orang mukmin rezekinya sama. Siapa yang rajin menyebut rezeki kaya, siapa yang malas walaupun zikirnya banyak miskin. Tapi kalau Rahim hanya khusus bagi yang percaya kepadanya, cinta kepada kasihnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Muhammad boleh disebut rahmah, boleh disebut rahman, boleh disebut rahim. Wabil mu'minina raufur. Jadi ada yang protes, rahim boleh, rahman tidak boleh. Anda tidak faham bahasa Arab dengan baik dan benar. Kenapa? Rahman rahim itu adalah turunan dari lafaz rahmah. Jika rahim pun boleh, apalagi rahman. Jadi Ar-Rahman itu boleh sebagai nama Allah, tapi juga boleh disebut nama Rasul. Rahim itu nama Allah. Allah sematkan untuk Nabi Muhammad SAW. Dalilnya dua ayat terakhir surat At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur bil mu'minin. Khusus terhadap orang beriman, namanya lil hasr, lil ikhtisas. Khusus hanya terhadap orang beriman dia berkasih, dia sayang. Itu berarti kasih sayang khusus. Adapun untuk seluruh alam semesta, rahmatan lil, maka semua yang ada di alam semesta ini dapat nur Sayyidina Muhammad SAW. Nggak ada yang dapat, nggak ada yang nggak dapat, semuanya dapat. Alhamdulillah sudah azan. Itu azan. Itu azan kemarin. Oh, handphonenya azan. Handphonenya masuk surga nanti tuh. Yang punya handphone belum tentu. Kita tutup dengan kalimat huwa rahmatul maula ta'ammal qawlahu falyafrahu waqdu bihi farhana. Kenapa orang maulid ini, orang suka bikin maulid, bikin sholawat, nggak boleh wajahnya dirundung duka? Kenapa? Cukuplah Sayyidina Muhammad sumber bahagia kita, bukan suami, bukan rezeki, bukan anak, bukan. Cukuplah karena kita ini ada, maka mengalir di diri kita yang zahir dan batin ini nur kasih sayang beliau. Jadi cukuplah bahagia karena disayangi Rasul, walaupun kurang disayangi pasangan, atau sayangnya sudah meninggal, atau sudah bercerai. Sayang ke makhluk, nyantol sedikit hati ke sayang makhluk, siap-siap menderita, merana. Tapi jika berkasih sayang dengan makhluk dijadikan wasilah untuk berkasih sayang dengan Sayyidina Muhammad, siap-siap bahagia. Siap-siap bahagia. Siap bahagia nggak? Siap cinta? Siap untuk bahagia tanpa batas? Jadikan bahwa keyakinan hakikat sebenarnya yang kasih sayang kepadaku itu Rasulullah. Wujud ini ada sudah cukup. Aku ini disayang Rasulullah, rahmatan lil. Ini alam semua. Kita lagi di alam alamin. Kita ini alam. Wujud kita ini wujud alam. Ini alam zahir. Qalbu kita alam batin. Ruh kita batinnya batin. Mengalir semua kasih sayang Rasulullah. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, kasih sayangnya tidak berhenti. Melimpah ruah al-miskufah, itulah dia. Maka mulai hari ini, siang ini, berbahagialah wahai hadirin hadirat.
Kita ini semua disayang Rasulullah, kita ini semua dicinta Rasulullah. Apalagi percaya kepada beliau, sayangnya tidak hanya rahmah rahmaniyah, tapi sayangnya rahmah rahimiyah, kasih sayang khusus yang kasih sayangnya dikekalkan sampai nanti ke akhirat. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Karim, salli ala abdika Rahman Rahim. Ya Allah, sampaikan cinta kami ya Allah kepada kekasih Engkau yang Engkau sebut dia Rauf Rahman Rahim. Ya Allah, izinkan kami, bukalah hati pikiran rohani kami untuk merasakan kasih sayang beliau, sehingga tiada lagi hati yang menderita, tiada lagi hati yang putus asa, tiada lagi hati perasaan yang sakit. Semuanya telah merasakan rasa dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arhamna ya Allah birahmatikal khassah wal 'ammah. Allahumma ya muqallibal qulub, ya Allah yang membolak-balik hati, ya musarrifal wujuh wal qulub, yang membolak-balik pandangan, pikiran dan paham. Ya Allah, bimbinglah diri kami istiqamah mengikuti Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jika ada sifat-sifat, karakter-karakter, kebiasaan-kebiasaan kami yang tidak Engkau ridai, mohon ya Allah perbaiki diri kami. Ya Allah, bersihkan diri kami, lalu arahkan ya Allah hanya untuk mengikuti Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Nur, ya Nur, ya Nur, ya Allah yang menjadi sumber cahaya, yang dari Engkaulah semua cahaya terbit dan datang. Izinkan kami ya Allah mendapatkan cahaya Engkau di masa hidup kami, dapat cahaya Engkau ke saat kami sakaratul maut, mendapat cahaya Engkau ketika kami di dalam kubur, dapat cahaya Engkau ketika kami di akhirat kelak. Allahumma binurika fanawwir qulubana wa nawwir arwahana wa asrarana wa nawwir hayatana wa mamatana. Allahumma binurikal a'zam wa binurikal atam fa'atim nurana fa'atimma nurana. Ya Allah ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Salat badan, salat badan.